Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Saya Dara Patira Restiani dari kelas 11-4 kelompok 7. Saya akan membacakan pengertian dan definisi dari refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik benda pada suatu koordinat kartesian. Suatu titik benda bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Biasanya soal akan berkaitan tentang titik jika dicerminkan suatu bangun. Hal yang dicerminkan adalah titik sudutnya. Suatu refleksi ditentukan oleh suatu garis tertentu sebagai sumbu pencerminan. Hal yang perlu diperhatikan pada pencerminan adalah jarak bangun mula-mula ke sumbu pencerminan sama dengan jarak bangun bayangannya ke sumbu pencerminan. Rumus refleksi. Yang pertama, rumus sumbu X. P dicerminkan pada sumbu X, maka akan menghasilkan P aksen A min B. P dicerminkan pada sumbu Y, maka akan menghasilkan P aksen min A, B. P dicerminkan pada titik pangkal 0,0, maka akan menghasilkan P aksen min A, min B. P dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen B, A. P dicerminkan pada garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan P aksen min A, B. P dicerminkan pada titik pangkal 0,0, maka akan menghasilkan P aksen min A, min B. P dicerminkan pada garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan P aksen B, A. P dicerminkan pada garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan P aksen min B, min A. P dicerminkan pada garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan P aksen 2H min A, B. P dicerminkan pada garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan P aksen A, 2K min B. Sifatnya ada 3. Yang pertama, dua refleksi berturut-turut terhadap sebuah garis merupakan suatu identitas, artinya yang direfleksikan tidak berpindah. Yang kedua, pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang sejajar. Yang ketiga, pengerjaan dua refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus menghasilkan rotasi atau perputaran setengah lingkaran terhadap titik potong dari kedua sumbu. Perkenalkan, nama saya Putri Karnisa dari 11-4. Saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang refleksi atau pencerminan. Contoh yang pertama, tentukan koordinat titik A 8,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pembahasan A 8,1 dicerminkan oleh garis Y sama dengan X menjadi A aksen 1,8. Contoh yang kedua, titik P aksen 4,6 adalah bayangan dari P 6,4 yang dicerminkan terhadap titik-titik. Yang A titik 0, B garis Y sama dengan min X, C garis Y sama dengan X, D sumbu Y, E sumbu X. Pembahasan. Untuk menjawab soal ini, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat titik P aksen 4,6 diperoleh jika titik P 6,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, jawabannya C, garis Y sama dengan X. Contoh yang ketiga. Pada bidang kartesius, terdapat suatu titik yang terletak pada koordinat 5,-3. Tentukan koordinat hasil pencerminannya jika titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pembahasan, ingat rumusnya seperti ini. Dengan menggunakan rumus tersebut, koordinat hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah A 5,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah A aksen min 3,5. Saya Vina dari kelompok 7 ingin memberikan contoh soal refleksi. Contoh soal 4, bayangan dari titik E min 6,7
jika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah E aksen min X, Y E aksen dikurang min 6,7 E aksen 6,7. Contoh soal 5, bayangan dari titik F 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 adalah F aksen X, 2B min Y. F aksen 3,2 dikali 3 dikurang 8. F aksen 3,6 dikurang 8. F aksen 3,-2. Contoh soal yang terakhir, titik D min 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X memiliki bayangan di titik. Jawabannya, jika kita lihat rumus sebelumnya, garis Y sama dengan min X adalah min B, min A. Jadi D aksen min 6, min 2 sama dengan D aksen min 6,2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.